Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Husnul Khatami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait tugas ataupun kuis yang kedua, yaitu aturan produksi dari tata bahasa. Dan di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana saya belajar terkait kuis 2 ini. Oke, langsung saja. Di dalam kuis 2 ini itu dalam materi yaitu aturan produksi dari tata bahasa. Jadi kita langsung saja ke dalam per poinnya atau penjelasannya. Jadi di sini terdapat aturan produksi atau production rules suatu tata bahasa yang mana di dalam suatu tata bahasa reguler review itu merupakan suatu FSA yang menganggap suatu bahasa sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu state menuju ke state berikutnya dan berakhir pada state tertentu. Jadi pada susunan tata bahasa reguler ini itu digunakan sebagai sekumpulan string yang berawal dari suatu state. Jadi tata bahasa ini ada sekumpulan string yang mana dari suatu state menuju ke state berikutnya. Nah, bila dibuat dalam bentuk diagram sebagai berikut. Nah, ini contoh diagramnya. Nah, mesin di atas dapat dinotasikan dalam ekspresi reguler A Epsilon C A kali C kali B dan nah ini nih artinya A itu boleh kurang dari tidak boleh kurang dari 1 dan C dan B tidak boleh kurang dari 1. Kemudian dapat pula dirumuskan sebagai suatu aturan produksi tata bahasa reguler. Oke, selanjutnya aturan produksi dari tata bahasa reguler itu batasannya yaitu A menghasilkan beta. Nah, di sini kita membacanya yaitu A menghasilkan beta, yang mana A menghasilkan atau menurunkan beta. Di mana A berisi satu simbol variabel, sedangkan beta berisi simbol variabel atau terminal. Nah, di sini kita dapat membacanya yaitu V menghasilkan V atau terminal T akan menghasilkan variabel V atau terminal T atau epsilon, yang mana simbol variabel V itu non terminal masih bisa diturunkan, misal A, B ataupun C. Kemudian untuk simbol terminal T yang T ini terminal T hasil yang diturunkan, misal A, B, C, 0 ataupun 1. Kemudian untuk simbol epsilon ini merupakan string kosong. Selanjutnya untuk tata bahasa reguler. Nah, untuk tata bahasa reguler yang tuple yaitu suatu tata bahasa formal yang dinyatakan dengan 4 tuple yaitu G sama dengan V, T, S, P, di mana kesimpulannya di sini V yaitu mengartikan himpunan simbol variabel, kemudian T himpunan simbol terminal, kemudian S simbol awal, P simbol aturan produksi. Nah, untuk penurunan dari tata bahasa reguler itu ada tata bahasa reguler linear kanan dan linear kiri. Contohnya di sini A menghasilkan transisi atau apa tadi bahasa atau menghasilkan terminal X ke dalam variabel beta. Itu juga dengan linear kiri, misalnya ini semacam kayak kebalikannya aja ya, dimana A, B elemen V dan X elemen T. Ini seperti kebalikannya aja, linear kanan dan linear kiri. Kemudian untuk lebih jelasnya di sini saya meminta bantuan dari AI untuk menjelaskan apa itu tata bahasa suatu tata bahasa reguler atau aturan produksi pada tata bahasa. Nah, jadi di sini diberitahukan bahwa pengertian dari suatu tata bahasa itu merupakan himpunan aturan yang digunakan untuk menentukan cara menyusun string atau urutan simbol dalam sebuah bahasa formal. Nah, jadi tata bahasa ini merupakan sebuah bahasa formal yang mana digunakan untuk menghasilkan dan mengenali string dalam bahasa tertentu. Nah, seperti dijelaskan di dalam PPT tadi itu terdapat beberapa komponen dalam tata bahasa. Di sini juga dijelaskan yaitu V, T, S, P, yang mana simbol V itu non terminal simbol,
Simbol yang digunakan sebagai variabel untuk menghasilkan string, kemudian untuk terminal simbol, simbol yang membentuk string akhir dalam bahasa formal, kemudian start simbol yang memulai proses produksi, dan terakhir itu ada prediction rules atau aturan produksi yang menentukan cara simbol-simbol terminal dapat diubah menjadi simbol lain. Kemudian di sini dijelaskan juga aturan produksi di mana A menghasilkan terminal A. Di sini kita bacanya A menghasilkan terminal A, yang mana A sebagai simbol non-terminal, sedangkan A adalah kombinasi dari simbol terminal atau simbol kosong. Nah, ini contoh aturan produksi yang lainnya dijelaskan di sini. Kemudian untuk di sini juga terdapat jenis tata bahasa. Aturan produksi berbeda-beda berdasarkan jenis dan tata bahasa yang dikategorikan dalam Chomsky hierarki. Yang mana jenis dari tata bahasa ini terdapat 4 jenis. Yang pertama itu ada tata bahasa tipe 0 atau unrestricted grammar. Kemudian ada tata bahasa tipe 1, kemudian tipe 2, dan tipe 3. Untuk tata bahasa tipe 0 itu tidak ada batasan pada bentuk produksi. Contohnya AB menghasilkan B terminal ke dalam A variable. Kemudian untuk tata bahasa tipe 1 itu bentuknya seperti ini, di mana Y tidak boleh kosong. Nah, contohnya ASB menghasilkan ABC. Kemudian untuk tipe 2 atau konteks free grammar, ini aturan produksi berbentuk A menghasilkan A, di mana A merupakan simbol non-terminal dan A adalah kombinasi simbol terminal dan terminal. Kemudian untuk bahasa tipe 3 regular grammar, itu aturan produksi A menghasilkan A terminal ke dalam B variable atau A menghasilkan A. Yang biasa kita gunakan di dalam tata bahasa itu sepertinya di dalam tata bahasa tipe 3, kemudian ke tipe 0 juga masuk sepertinya, dan tipe 2. Tipe 1 jarang sepertinya digunakan. Sering digunakan yaitu tipe 3. Kemudian di sini ada juga proses derivasi. Nah, di sini proses derivasi itu merupakan proses menghasilkan string terminal dari simbol awal menggunakan aturan produksi. Proses ini dilakukan dengan mengganti simbol non-terminal berdasarkan aturan yang diberikan. Jadi contoh dari derivasi itu di sini menghasilkan string terminal dari simbol awal untuk aturan produksi. Terus ini digabung simbol terminal berdasarkan aturan. Jadi contohnya seperti ini. Untuk S menghasilkan A terminal ke dalam S variable atau B terminal ke dalam A variable. Derivasi untuk string A, B, B itu dimulai dari simbol awal yaitu S, yang mana digunakan aturan produksi. S menghasilkan A terminal ke dalam S variable, menghasilkan A terminal, B terminal, A variable, dan menghasilkan A, B, B atau derivasi untuk string terakhir. Dan di sini juga terdapat soal penjelasan dari aturan tata bahasa. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya mencari referensi juga dari YouTube untuk penjelasan lebih detail untuk pengerjaan soal dalam aturan produksi tata bahasa reguler. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Fitriati LM dengan materi aturan produksi, di mana kita akan menggunakan finite state automata. Untuk suatu kata kita bisa membuat aturan-aturan produksinya. Sebaliknya, kita juga bisa mengkonstruksikan diagram transisi finite state automata untuk suatu tata bahasa reguler yang diketahui aturan-aturan produksinya. Oke, kita lihat di sini terdapat tata bahasa reguler dengan aturan produksinya. Oke ya, kita lihat S menghasilkan A terminal ke B variable atau B ya menghasilkan B ke A variable atau MD. Kemudian
aturan berikutnya adalah A Di sini sebelumnya saya tadi menjelaskan bahwa cara pembacaan untuk bahasa reguler ini seperti ini, yaitu S menghasilkan A terminal ke dalam B variabel, atau atau B ke dalam A variabel, atau empty atau ikutan kosong atau start kosong lah. variabel menghasilkan A terminal, B terminal, A terminal, dan S variabel. Ya, otomatis di sini sudah tidak ada aturan atau state yang berubah, ya. Dia langsung memberikan input. Kemudian di sini ada B menghasilkan B terminal, A terminal, B terminal ke S variabel. Oke, kita lihat ya. Ini aturan produksinya dari tata bahasa reguler. Diagram yang dihasilkan, ya, nanti diagram yang dihasilkan adalah seperti ini, merupakan diagram yang dihasilkan dari transisi tata bahasa reguler yang sebelumnya tadi. ini. Tetapi kita harus membuat langkah-langkah sehingga menjadi seperti ini. Oke, kita lihat atau kita mulai dengan membuat korelasinya terlebih dahulu. Ya, S variabel menghasilkan A terminal ke B variabel. Oke, kita lihat ya. Di sini kita korelasikan ya Q0 tadi sebagai S, kemudian Q-nya Q1 itu sebagai B, kemudian Q4 itu sebagai A. Ya, kemudian Oke, jadi di sini kita membuat 7 state yang mana dimulai dari Q0 atau state 0 dan diakhiri dengan state 0 juga sampai dengan Q6. Jadi di sini kita membuat 7 state yang mana di dalam sini kita mengkorelasikan di mana S merupakan Q0, A merupakan Q4 dan B merupakan Q1. Jadi di dalam transisi ini kita harus memulainya dengan mengkorelasikan terlebih dahulu. Nah, seperti kayak menginisialisasikan terlebih dahulu lah gitu. Kemudian di sini untuk S menghasilkan A dalam B variabel. Nah, kita lihat di sini. S itu kan Q0. Jadi Q0 akan menghasilkan A terminal ke dalam B variabel. Jadi dia akan menghasilkan A menuju Q1. Kemudian atau B terminal A variabel. Nah, kita lihat di sini. Dia masih ke dalam posisi S atau state Q0. Nah, di sini kita lihat yang kedua atau B terminal A variabel. Kita lihat di sini. Yang menghasilkan B terminal ke dalam A variabel atau menuju state yaitu Q4. Kemudian atau empty atau kosong. Jadi untuk empty ini dia bakal balik ke dalam state akhirnya itu sendiri yaitu Q0. Nah, di sini jelaskan S sebagai simbol awal dan akhir. Karena S masih ada busur keluar, maka ditandai dengan empty. Lanjut. S juga menghasilkan empty. Ya, kenapa? Ya, kita lihat di sini S sebagai simbol awal dan akhir. Ya, karena S masih ada busur keluar, ya. Dia state akhir mestinya tidak ada busur keluar, tapi karena ada busur keluar, maka ditandai dengan empty. Oke, ini seperti ini ya. S menghasilkan A terminal B variabel atau B terminal A variabel atau empty. Seperti itu cara ya penelusuran dan penguraian dari diagram ke aturan bahasa atau dari bahasa ke diagram yang dibuat. Oke, kita lanjutkan. Penelusuran untuk milik A. Oke, ini yang A ya. Yang A menghasilkan A terminal, B terminal, A terminal ke S variabel. Oke, berarti di sini sudah tidak kita buatkan ya, karena dia menghasilkan dan menghasilkan ke S. Jadi kita tinggal buatkan saja atau kita telusuri saja. A menghasilkan A terminal,
B terminal, kemudian A terminal ke S variabel. Ini penelusuran dari milik A. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari penelusuran untuk milik A, yang mana A itu akan menghasilkan A terminal, B terminal, A terminal ke dalam S variabel. Nah, di sini kita bisa langsung saja. Nah, untuk A ini kan masuk ke dalam Q4 kan. Nah, Q4 ini akan menghasilkan A terminal ke dalam Q5. Nah, dari Q5 ini akan menghasilkan B terminal lagi ke dalam step Q6, dan Q6 ini akan kembali lagi ke dalam S variabel atau Q0 ini. Jadi dia bakal balik dari Q6 ini balik lagi ke Q0 atau S variabel ini. Kemudian kita lanjutkan penelusuran untuk milik B. Oke, Nah, ini milik B ya. Penelusuran untuk milik B, di mana B menghasilkan B terminal, A terminal, kemudian B terminal ke S. Oke, jadi urutannya teman-teman bisa lihat ya. Ya, ini sengaja di bold sehingga bisa tahu penelusurannya seperti apa. Oke, itu hasil dari S, A, dan B. Ini hasil akhirnya, ya. Tata bahasa. Dan ini merupakan hasil akhir dari diagram transisi dari bahasa reguler yang dari soal ini. Regulernya, kemudian dari hasilnya korelasinya sudah kita buatkan sehingga kita mendapatkan diagram. Ini diagramnya atau gambarnya, dan ini adalah tata bahasa dari aturan produksi. Oke, kita coba lagi. Iya, kita coba lagi dengan tata. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.